Ya sebenarnya sih nggak rugi sih, yang rugi itu yang nggak lakukan gitu karena ya rugi waktu, rugi pengalaman. Semakin sering kita lakukan fotografi ya semakin bisa cepat kita fotografinya. Karena banyak orang yang malas fotografi karena takutnya kelamaan ya. Ya kalau saya sih ya fotografi itu udah kayak guru saya gitu. Kita nggak bisa menentukan apa nih kira-kira rencana perawatannya gitu lah. Iya benar. Makanya pasti butuh banget nih fotografi dan akan terus-terusan berkembang, nggak mungkin enggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another episode of Denticast, Dentistry Podcast, podcastnya FKG USU dalam memeriahkan Dies Natalis FKG USU ke-60 tahun. FKG USU tumbuh, bersatu, dan tangguh. Nah, di episode kali ini masih barengan Intan Yatami di sini. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu yang super kece. Siapa yang tidak kenal beliau ini, ya kan dok? Siapa yang tidak kenal dokter, termasuk selebgram nggak sih ya disebutnya? Langsung aja nih kita. Halo dokter Gria Rida Raharja. Assalamualaikum dokter, apa kabar dok? Waalaikumsalam, alhamdulillah masih sehat, masih baik. Iya dokter, kesibukannya nih sekarang lagi banyak pasiennya ya dok ya? Iya, kesibukannya ya pasien aja setiap hari. Masih Kalau mengisi acara-acara webinar ya, karena kan sekarang pandemi ini jadinya misalnya hanya bertatap muka melalui Zoom ya, online sajalah. Iya kayak. Dan nanti mudah-mudahan ya insya Allah secepatnya kita bisa menyusul di offline ya, pada kangen juga kan. Iya dok, amin. Ketemu langsung ya dok ya sama dokter Gria nanti. Langsung lah. Oke dokter, nah ini nggak terasa banget ya dok ya, kita pandemi udah hampir 2 tahun karena COVID-19 ini ya dok ya. Semua ranah itu di segala bidang termasuk di kedokteran gigi juga berdampak ya dok ya. Ya banget. Nah kita nih mau ngomongin tentang hobi dokter yang dental fotografi dok. Nah di era pandemi kita ini sekarang ini ya dok ya. Nah sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan itu mungkin saya pengen tahu dulu nih dok, gimana sih awal mula dokter tuh dulu suka dental fotografi itu dok? Apa karena emang hobi atau gimana dok? Awal itu sebenarnya faktor nggak sengaja sih ya, karena dulu saya jujur bukan fotografer juga ya, jadi ini sebenarnya hanya kebetulan saja. Intinya sih ya awalnya tuh pada saat saya mau mencoba fotografi tentang gigi, itu awalnya coba-coba aja, iseng-iseng ya kan. Nah terus pakai handphone yang apa adanya aja lah. Dulu kan masih kurang banyak ya aksesoris kayak sekarang ini kan udah banyak tuh yang dijual, ada macam-macam aksesoris. Nah sekarang tuh kayak kalau dulu tuh kayak ya paling pakai handphone biasa aja, terus saya coba foto-foto lah dulu kan. Nah terus ya awalnya sih cuma foto kasus aja gitu, before after ya, setiap hari gitu coba-coba posting di sosial media juga ya. Padahal dulu saya juga bukan anak sosial media juga sih, jadi sosial media saya tuh buat dia aja lah. Nah jadi pada saat itu saya penasaran gitu ya, karena kok ini kok menarik juga nih ya, posting hari ini kasusnya begini. Jadi lama-lama tuh kayak keterusan gitu. Dan lalu ya saya akhirnya ya sampai saat ini ya saya tetap terus mencoba fotografi. Ya sekarang sih saya udah pakai kamera yang digital ya, jadi lebih detail gitulah, hasilnya lebih kece ya. Jadi ya alhamdulillah sih ya sampai sekarang masih tetap melakukan dental fotografi juga di klinik saya seperti itu. Jadi awal tuh sebenarnya nggak sengaja lah intinya, dan itu nggak ada kursus gitu. Dulu cuma learning by doing aja, kayak ya udah coba-coba aja lah gitu lah. Paling gitu sih jawaban saya, nggak sengaja intinya gitu. Oke dokter, nah tadi kan dokter sebut pakai kamera nih ya, sekarang kan pada kepo nih, penasaran nih semuanya nih, dokter pakai kamera apaan sih dok? Yang kamera saya terus saya pakai kameranya Nikon ya dok ya. Nikon itu ya memang bukan merek baru sih, maksudnya saya pakainya juga merek yang udah lama banget, udah yang pakainya bukan yang buri yang baru ya, pakainya second aja, yang murah-murah aja lah. Yang penting yang saya harus kita lihat ya di lensanya gitu, karena lensanya kita harus
membeli yang lensa makro ya kan, karena kan gigi kan kecil nih, kita kan pengen detail ya, pengen benar-benar dekat kayak giginya kelihatan jernih ya harus pakai lensa yang makro. Nah lensanya nih yang memang agak sedikit lebih agak mahal dikit lah. Lalu ya setelah lensa, setelah kita ya body juga, lalu kita butuh juga yang namanya pencahayaan, nah lighting. Nah, sini tuh memang yang jadi paling sering orang perdebatkan yang di sini, lightingnya apa yang bagus ya kan, lightingnya pakai apa yang enak. So ya sampai saat ini saya masih menggunakan lighting yang mereknya sama juga ya, dari Nikon juga. Nah mereknya itu namanya Twin Flash R1C1. Nah itu memang ya harganya memang agak sedikit mahal lah ya, teman ya. Kalau saya sih jujur aja sih itu investasi sih bagi saya, karena jadi dipakai terus sampai ini selama-lamanya insya Allah. Nah jadi ya 3 komponen itu yang kita harus ketahui ya, kamera, lensa, dan pencahayaan seperti itu. Nah kalau saat ini ya saya masih pakai Nikon, dia sih ya masih pakai itu aja lah. Dan saya nggak mau coba lagi yang lain, karena kalau semuanya dibeli ya akhirnya nanti saya kebanyakan kameranya susah. Jadi fokus aja lah, satu aja. Boleh dok ditransfer ke sini dok. Kalau nggak dipakai kameranya. Bikin giveaway ya. Iya dok, benar. Giveaway ya. Nah, ada nggak sih dok teknik-teknik dalam pengambilan gambar itu sendiri, dokter? Apakah ada dokter belajar atau ada kiat-kiat khususnya gitu dok? Memang sih teknik ini ya sambil lah. Jadi kayak memang kalau awal-awal tuh memang kita masih ya canggung ya, kayak misalnya belum terbiasa lah intinya. Kalau kita fotonya kan bisa foto pemandangan, foto orang, jadi sekarang kita foto gigi itu jadi kayak ya agak aneh sih memang ya. Cuman yang namanya dokter gigi kan kita ya harus bisa dong foto gigi ya. Jadi ya awalnya memang caranya tuh ya sering latihan intinya gitu. Jadi nggak hanya gigi saja yang difoto, tapi ya kalau bisa ya latihan juga ke pentem. Jadi dari situ kan kita bisa latihan tanpa harus ada pasien, karena kan kalau ada pasien kita latihan di depan pasien kan ya nggak kurang ini ya, kayak kurang nyaman juga kitanya, karena grogi kan, karena lu depan pasien nih mau fotonya kok jelek terus, takutnya nanti jadi nggak pede nih fotonya. Nah jadi menurut saya latihan dulu di model ya kan sekarang banyak tuh model-model dijual, cara foto gigi belakang, cara foto gigi depan, proporsionalnya harus yang bagus ya, arahnya di mana. Nah itu sebenarnya memang latihan sendiri aja gitu. Karena jujur itu kalau dipelajarin ya memang nggak bisa kita arahkan ya. Itu kan selera ya, stylenya dokter gigi yang beda-beda. Jadi itu tergantung kita latihannya sering atau enggak gitu. Nah lalu kalau di pasien sih ya memang ya saya sih selalu foto itu dari arah belakang ya, jadi jam 12 gitu loh. Kenapa ya? Karena di situ saya bisa nyaman sekali, saya bisa tidak lurus terhadap mulut pasien gitu, jadi angle lebih banyak gitu. Oke dokter. Nah untuk dokter siapa sih role model dokter dalam dental fotografi ini? Awal-awal mulanya pengennya bagus ya kan pasti gitu kan, saya ngeliat Instagram dokter feed-nya kayak wah bagus nih, gimana ya caranya gitu, kayak jadi terpacu gitu untuk melakukan hal yang bagus yang kayak gitu, bahkan yang lebih gitu dok. Siapa sih dok role model dokter? Ya benar sih, dulu saya juga terinspirasi sama teman saya juga ya di Indonesia, jujur aja ya. Dulu tuh ada yang namanya dokter gigi Ivan ya, dia di Jakarta juga. Sekarang saya juga ya sering ber-whatsappan lah ya, dulu padahal saya nggak kenal dia gitu. Saya ke di Instagram fotonya bagus nih, padahal ya dia dari luar bermain fotografi. Bahkan teman saya juga ada yang dari Surabaya ya, Alvin Cipta sama Dr. Oni Arianto, dia itu juga di Surabaya. Nah itu mereka duluan yang udah main fotografi, cuman saya dulu memang masih belum sama sekali ya, baru mulai gitu. Terus saya liatin, ini kok keren banget nih ya fotonya ya. Terus saya coba browsing lagi nih tentang data fotografi. Mulai tuh saya juga dapat juga dari referensi dari dokter gigi luar negeri juga, yang mereka menggunakan pakai kameranya yang aneh-aneh gitulah. Tapi dulu saya emang pakainya apa aja lah dulu. Saya nggak ada yang beli-beli kayak harus beli khusus, itu saya belum punya modal dulu. Cuman ya yang paling simpel tuh handphone aja dulu lah gitu. Jadi ya saya role modelnya dari mereka, dari Dr. Ivan, dari Dr. Alvin Cipta, dari Dr. Oni Arianto. Bahkan dulu mereka juga bikin suatu komunitas namanya IDP, Indonesia Dental Photography, yang mungkin ya sekarang sih
udah nggak ada lagi sih ya, maksudnya komunitasnya udah nggak jalan, cuman dulu tuh masih sedikit kan yang main fotografi, jadi masih jalan dulu. Kalau sekarang tuh kayak udah semua rata udah main fotografi sih, jadi ya menurut saya sudah bagus banget sih. Jadi nggak ada lagi kayak suatu komunitas ya, bahkan semua orang udah main gitu. Ya alhamdulillah sih ya, jadi menginspirasi ya, alhamdulillah sih ya, saya bisa sharing-sharing di sosial media ya, kalau ada yang ikutin ya alhamdulillah, tapi jangan ikutin yang jelek-jeleknya ya. Banyak followers ratusan ribu ya dok ya. Ya itu hoki aja sih, hoki. Oke dokter, selanjutnya nih dok, kan tadi kita udah ngomongin nih karena kita nih di era pandemi, gimana sih dok? Apakah ada perbedaan melakukan dental fotografi itu waktu dulu sebelum pandemi dengan sekarang? Itu gimana sih dok perbedaannya? Iya, perbedaannya sebenarnya tuh pas kerasa banget pas awal-awal sih ya, awal pandemi kan kita berasa kayak, aduh ini pengennya nih kerjaan pasien tuh pengennya cepet-cepet beres aja gitu kan, karena kan kita hanya tindakannya emergency dulu nih. So dulu saya memang nggak ada foto-foto lagi waktu awal-awal pandemi, cuman pada saat kita udah mulai gelombang pertama udah selesai, nah di situ saya coba mulai lagi dokumentasi, karena kan ya nggak mungkin saya nggak fotografi gitu kan di setiap kasus, apalagi kalau gigi depan ya kan, yang butuh warna giginya gimana bentuknya kan. Jadi saya memang agak ribetnya adalah pada saat sterilisasinya gitu. Jadi sterilisasi itu lebih harus lebih ya teliti ya, harus benar-benar dibersihin banget, dan setiap pertukaran pasien itu juga harus ada dijedain gitu loh, nggak bisa kayak tektokan gitu ya. Itu intinya sih ya, biar tidak tertular lah, ataupun kita menularkan ya gue nggak tahu ya, karena selama ini saya sih alhamdulillah sih belum pernah kena nih. Jangan sampai sih ya. Iya jangan sampai, ya, saya juga belum pernah ya. Sekarang juga orang-orang udah pada vaksin juga sih, jadi saya merasa kayak ya sekarang sih ya alhamdulillah sih udah lebih bagus gitu. Lebih jadi safety ya dok ya. Iya, sekarang tuh ya saya udah kayak hampir kayak normal lagi ya, maksudnya cara-cara fotografinya gitu, nggak mesti kayak dulu kan. Saya pernah tuh saya bungkus dulu pakai plastik wrap, jadi kayak agak susah jadi gerakin kameranya, jadi saya tuh kurang nyaman juga di situ. Ya sekarang sih kayak udah normal aja gitu menurut saya, cuman ya protokol untuk sterilisasinya itu harus lebih ketat aja gitu, harus lebih banyak diperhatikan, jadi jangan sampai colongan lah gitu. Oke, nah tadi kan dokter ngomongin sedikit tentang maintenance. Boleh dong dok ceritain ke kita gimana sih maintenance alat-alat dokter itu untuk dental fotografinya itu sendiri? Apakah ada perawatan khusus waktu ketika pandemi itu gitu dok? Oke, kalau ya yang pasti harus di steril ya, maksudnya tuh jangan dimasukin di autoclave ya, jadi hancur kan. Ya itu memang harus ya benar-benar kayak harus dikasih sinar UV, ya kita harus benar-benar kita keringkan, jangan sampai ada yang yang masih kontaminasi darah ataupun percikan yang nggak terlihat ya. Bahkan ya caranya ya saya kasih di ruangan sinar UV dulu gitu, sebelum saya memakai lagi, minimal ya 10 menit atau 15 menit lah saya diemin situ. Cuman yang memang kameranya ini ya maintenance itu ya cuman di lock aja sih sebenarnya, jadi nggak mungkin kayak harus dibuka yang satu-satu terus dibersihin, ya nggak perlu gitu juga sih sebenarnya. Jadi yang penting tuh pada saat selesai pakai langsung tuh pakai coffee wipe ya, pakai tisu basah yang ada antibakterinya, lalu diemin dulu, dikeringin, lalu masukin ke sinar UV-nya di dalam box gitu, diemin selama 10 menit lah, udah habis itu pakai lagi bisa. Gitu aja sih, nggak ada yang ini sih, nggak ada yang ribet-ribet sih sebenarnya. Cuman ya ribetnya itu adalah ketika kita di dalam ruangan itu, apakah kita mau foto ini pasien atau enggak gitu. Ya kalau saya sih kasusnya kalau misalkan yang nggak perlu difoto ya nggak usah. Kalau kasusnya yang butuh foto misalkan di depan ya, yang butuh estetik gitu ya saya harus foto sih, bisa sih gitu. Untuk Instagram ya dok ya, biar kita juga bisa belajar lagi, belajar para dokter gigi, belajar lagi dari dokter. Soalnya saya kan ngikutin nih follower saya dokter nih saya. sangat detail ya dok, dari mulai sebelum, terus ketika pengerjaan, waktu udah dipreparasi, di add sabun, mulai segala macam ya dok ya, sampai step-stepnya itu sangat detail. Ya itu jadi kayak jadi kayak udah suatu
keharusan sih kalau saya, karena ya itu kayak cerita aja gitu. Bahkan kita kalau misalkan setelah selesai kita kasih tahu ke pasiennya juga lebih enak. Pasien juga kadang-kadang jadi bisa ngerti juga, oh ternyata seperti ini tambal gigi. Ya, bahkan kadang-kadang mereka tuh ya bisa minta fotonya, Mbak. Ya boleh banget ya, saya kasih aja before after. Saya nggak rugi kan. Iya, Dok. Atau mereka nanti juga bakalan cerita ke temennya atau saudaranya. Jadi kita dapatlah sedikit testimoni kan. Ya sebenarnya sih nggak rugi sih. Yang rugi itu yang nggak lakukan gitu, karena ya rugi waktu, rugi pengalaman. Semakin sering kita lakukan fotografi ya semakin bisa cepat kita fotografinya. Karena banyak orang yang malas fotografi karena takutnya kelamaan ya. Ya kalau saya sih ya fotografi itu udah kayak guru saya gitu. Bahkan dia yang ngasih tahu kita kayaknya ini giginya kurang sini nih dok. Kan dia bisa jelasin tuh, kan kita foto, oh nih kayak kurang pas nih bentuknya, ada yang kurang ini aja. Iya, itu bisa ngasih tahu itu gitu. Kita bisa belajar dari itu ya dok ya. Iya bisa belajar dari situ. Dia kasih tahu tuh benar-benar real gitu. Kalau jelek ya jelek, kalau yang bagus ya alhamdulillah bagus gitu. Jadi nggak ada yang bisa diedit di dalam kamera, kecuali kalau kita udah pindahin ke komputer ya, itu lain cerita sih. Tapi saya sih nggak pernah sih, saya nggak pernah ngedit sedetail itu. Saya bahkan nggak tahu secara pakai Photoshop juga saya nggak bisa. Saya cuman bisa rotate doang, cuman ngatur-ngatur brightness, kontras gitu doang sih paling. Berarti langsung posting. Nih mentah langsung dikirim ke ini, berarti bagus banget dong dok hasil fotonya. Iya, itu aja. Luar biasa. Nah dok, untuk ini dok, ada nggak sih aturan-aturan baru yang dokter terapin nih pada masa pandemi ini, khususnya ke pasien, pada dokter ketika dokter lagi foto ataupun di klinik sendiri gitu dok? Aturan baru ya pada saat pandemi ini sebenarnya sih ya untuk awal masuk aja sih, kan banyak ada pertanyaan-pertanyaan buat mereka kan, apakah dari mana, apakah ada gejala apa gini ya, karena sekarang saya swab sih, minimal antigen lah ya, paling itu. Kalau misalkan di dalam udah lewat dari situ, udah lewat screening ya kita lakukan inform consent dulu kan, inform consent, mereka udah setuju, baru deh kalau dari dalam ruangan ya kita lakukan kayak biasa aja sih, kayak ya kita pakai hazmat ya kan, terus kita lakukan apa nih keluhannya, misalkan nih gigi depan, nah kalau gigi depan itu langsung kamera tuh, kameranya sih ya biasa aja sih, nggak saya kasih plastik wrap lagi, karena kan menurut saya, menurut penelitian kan katanya kalau COVID-19 kan dia tidak terlalu bisa lama lengket di benda-benda katanya, nggak terlalu ngefek sih katanya. Jadi saya pede aja sekarang, nggak usah dibalut-balut lagi pakai plastik wrap, udah aja hajar aja gitu. Paling ya setelahnya itu baru dibersihin lagi. Paling itu aja sih. Lebih lama penanganan pasiennya dan lebih dikasih jeda untuk ke pasien berikutnya. Jadi bisa istirahat dulu lah setengah jam. Kalau dulu kan kayak terus gitu, take up gitu loh. Setelah lanjut selesai lanjut lagi gitu. Semua harus. Tapi sekarang udah nggak bisa, sekarang kayak gitu nggak boleh. Iya dok, benar banget dok. Semua harus disterilin ya dok ya. Iya, harus ada jeda, pokoknya 3 menit dulu. Oke. Steril dulu lah. Yes. Nah, ini dok, sebenarnya nih dokter punya keinginan nggak sih untuk melanjutkan sekolah spesialis, dok? Waduh, iya ini banyak kali pertanyaan seperti itu banyak sebenarnya saya. Cuman ya bukan berarti saya nggak mau sekolah sih. Jadi intinya itu saya tuh lebih nyaman sebagai general practice, karena saya tuh bisa saya tuh semua yang saya kerjain itu saya pengen bisa gitu. Kayak misalkan gigi palsu, anak-anak juga saya pernah kerjain, cabut gigi susu gitu ya. Ya lalu kawat gigi saya nggak sih, kalau kawat gigi sih di sini saya ada spesialisnya ya. Pokoknya saya tuh lebih suka kerjain semuanya gitu loh. Tapi kalau saya udah ambil spesialis nih, misalkan nih saya ambil spesialis apa ya, konservasi ya. Saya tuh nggak bisa kerjain gigi palsu gitu. Saya nggak bisa kayak kerjain gigi anak atau apa gitu. Jadi takutnya ada pembagian itu gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua tuh ya saya udah agak tua juga ya. usia tuh kayak ya udah lah ya, saya udah mentok ini gitu, udah usia 37 ya udah nggak bisa lagi kan. Ya udahlah, jadi saya GP aja sih. GP kan ya lebih apa istilahnya ya, yang ngasih ya lebih leluasa gitu lah. Saya merasa kayak lebih plong aja gitu. Sebenarnya kalau dari SP itu beberapa hal yang saya tuh masih tidak bisa ya, terutama ya bagi waktu.
terus sekolah lagi, ya itu mungkin agak susah kali nanti. Itulah. Pokoknya ya ini CP lah, CP aja deh, cukup lah. Tapi udah keren banget dokter, sekelas saya ini ya dok ya, aduh lihat-lihat tambalan-tambalan interiornya, waduh minder saya. Nanti kamu juga bisa pasti insya Allah ya. Amin. Karena sekarang tuh udah banyak yang jago lah, maksudnya up to date semua rata-rata. Jadi saya tuh merasa senang sekali lah bisa menginspirasi dokter semua. Alhamdulillah dokter luar biasa banget dok. Mudah-mudahan. Nah ini dok kan nih sekarang udah banyak nih kan yang mulai tertarik nih dental fotografi, semuanya hampir dokter-dokter gigi tuh pasti kerjaan foto-foto gitu ya dok ya. Ada nggak sih dok tips and tricksnya nih dok untuk dokter gigi yang mau memulai ataupun yang lagi sedang menjalankan dental fotografi ini sendiri dok? Oke, pertama tuh ya mulai dari hal yang simpel aja, jangan pernah kayak beli gitu, kayak fotografi ini harus beli dulu, harus ya kalau mau nabung boleh, tapi jangan sampai tuh beli karena emosi ya, bukan kayak maksudnya kayak pengen beli semuanya, takutnya kalau udah di jalan terus kamu nggak suka, nggak senang di situ, ya sayang aja sih, kamu udah buang-buang. So belajar dari hal yang apa yang ada aja gitu, ya biasanya kan dari kamera handphone ya, start dari handphone dulu, karena kalau lihat dari saya sih, ya saya pasti belajar dari handphone dulu, karena itu yang paling simple, dan itu yang pasti kita semua punya kan handphone. Nah terus awalnya ya kita sebaiknya ya foto benda-benda yang ya seperti gigi yang udah dicabut itu, foto-foto aja tuh. Pengen lihat anatomi gimana, cara foto makro gimana ya, kita pelajari itu. Nah setelah itu ya baru coba tes ke antar teman aja dulu, kayak misalkan kalau masih koas kan yang nggak ada pasien, misalkan kalau sekarang kan masih ini ya di daring ya, masih online kan, ya foto-foto aja kayak gigi ibunya mungkin, foto-foto kayak ya gigi adiknya atau kakaknya, dan perlengkapan untuk aksesoris fotografinya juga udah mulai dibeli nih, kayak semacam kaca intraoral ya kan, kayak semacam secret tractor, apalagi contraster yang ada di kami itu, ya mulai dicicil dari sekarang yang kecil-kecil aja dulu, nanti kan lama-lama kan lengkap semua gitu. Jadi awalnya dari handphone dulu, lalu beli lighting aja. Kalau misalkan handphone udah pakai handphone nih, terus pengen beli lighting nih, kayak misalkan nih ada yang mereknya tuh sekarang macam-macam ya, ada yang lamp U, ada yang lampu LED gitu. Tapi kalau mau yang simple dan memang udah teruji ya, saya sih saranin yang pakai LED juga. Tapi kalau ini itu kan ya agak lumayan sih harganya ya, sekitar 3 jutaan gitu lah ya, 3 jutaan lebih gitu. Ya kalau misalkan masih pengen latihan aja, ya pakai aja yang LED biasa, kayak LED yang dijual di online store banyak tuh, nggak salah. Ya itu LED, dan cobain aja foto-foto benda-benda apa gitu. Ya nanti kalau udah misalkan nih alhamdulillah udah lancar normal lagi kan, kita udah bisa nanganin pasien lagi kayak dulu lagi, udah tuh langsung tuh ya foto-fotoin aja teman-temannya, atau kalau saya dokter gigi ya nggak ada pasien nih, dokter gigi nggak ada pasien nih hari ini, saya coba-cobain ke asisten saya gitu, asisten saya tolong saya cobain lah foto di semua regio, gigi anterior, posterior, cobain aja, jadi feel-nya tuh dapat nanti kalau ketika udah nanganin pasien langsung, udah terbiasa gitu. Takutnya kalau belajar awal-awal dental fotografi dan langsung terjun ke pasien tuh suka ada fase grogi gitu di pasien. Padahal kita mau coba foto, kok agak kurang pede ini jadinya, karena belum biasa aja itu. Intinya gitu. Kalau udah terbiasa tuh semuanya udah jadi gampang, dan kayak udah nih tiap hari saya foto gitu loh. So latihan aja, jangan main-main, jangan kalau nggak ada pasien tuh bereksperimen, mencoba ya carving. Kalau saya kan dulu suka carving sabun lah atau bikin komposit, nah itu termasuk juga latihan. At least sehari itu sekali aja lah, karena itu sejam minimal. Udah, yang lainnya ya boleh tuh baru main-main lagi lah kemana, ngumpul-ngumpul sama temennya. Kalau saya dulu mainnya main game, saya suka main game ya kan, game online gitu aja. Jadi jangan malu juga ya dok ya untuk ngepost-ngepostnya ya dok ya, nggak ada yang salah atau yang benar ya dok ya. Iya sih, justru yang salah itu di posting aja, karena kan itu kan progres ya. Karena kan saya dulu juga posting juga nggak yang langsung merasa saya bagus banget nih, nggak juga, yang jelek-jeleknya saya post aja, dan itu jangan di delete ya, biarin aja. So itu nanti kan jadi sejarah kita ya, jadi perjalanan suatu ya
ya perjalanan cinta kita lah. Bener ya dok, saya kadang nggak pede dok. Mau post-post, jelek banget nih gitu. Gak masalah, justru kalau kita nggak post ya kita nggak bisa dinilai orang dong. Kalau misalkan merasa kita nih, wah ini foto saya nih bagus banget pasti, pokoknya di posting ya yang lain kayak biasa aja. Ya karena kan kita butuh pendapat orang lain. Gitu. Benar. Kita harus tahu dong kira-kira, kayak gini. Jadi kita belajar dari situ juga. Yes. Jangan cuman jangan cuman mau di area-area situ aja. Coba lah explore keluar juga gitu. Ya posting Instagram tuh nggak ada yang salah ya selama itu sesuai dengan etika gitu dan nggak menjelek-jelekan sesuatu gitu kan. Ya nggak masalah sih, saya bebas ya, boleh aja. Iya, oke dokter. Nah selanjutnya nih dok, yang terakhir, menurut dokter untuk prospek dari dental fotografi ini kedepannya itu gimana sih dok? Wah ini udah suatu keharusan. Sudah semua universitas itu udah ada materi dental fotografi gitu. Jadi kemarinnya saya baru ngisi tuh mata kuliah dental fotografi di UBM ya. Alhamdulillah ya, saya masih sering jadi dosen panggilan sih. Padahal ya daring ya. Ya saya sih selama saya disuruh sharingnya saya pasti mau banget ya, karena ya ini kan buat kalian juga gitu. Dan ini memang menjadi dulu mungkin masih dikit ya. Jadi saya bahkan dulu waktu saya di kuliah di sekolah juga saya nggak ada nih pelajaran fotografi. Padahal dulu di skripsi ya itu kan kita ada foto loh, skripsi kan. Itu ada fotografi, bikin laporan fotografi. Padahal tapi justru nggak ngeh kalau itu tuh sebenarnya ya sesuatu gitu, ngefek banget. Makanya ya menurut saya ini prospek ini ya pasti harus bisa nanti rata semua fotografi di semua dokter gigi ya. Karena mau nggak mau, bahkan ya pasien juga kadang-kadang tuh sekarang udah pinter-pinter dia. Mereka kan bisa aja tuh ya browsing kayak, wah pengen ditambal kayak gini. Terus tiba-tiba kan dikasih tahu ke dokternya, saya mau lihat kamar begini dok, ini dibentuk anatominya gini. Wah pasiennya kok pinter banget ya. Jadi kan kalau kita nggak di fotografi kan dia minta fotonya, dok mana dok hasilnya dok, di foto dong gitu ya. Kita kalau kita nggak bisa foto ya agak gimana ya, agak malu ya mungkin ya. Itulah pokoknya kalau anak-anak zaman sekarang nih udah bisa screenshot aja tuh dia punya di Instagram ya kan, terus saya mau kayak gini dok gitu, jadi udah kayak menu aja gitu. Jadi kayak gigi saya seperti ini dok, kira-kira ini berapa biayanya dan berapa kali kunjungan berapa. Jadi teledentistry itu bagus menurut saya. Jadi via online dulu konsultasi, jadi pas datang kita udah tahu kasusnya apa, jadi langsung dikerjain aja cepet gitu. Nah kalau ada fotografi itu membantu sekali yang namanya edukasi. Ya bahkan kalau pasien itu kan misalkan nih ada ada teledentistry, dia cuma ngomong doang, dok saya sakit gigi, ini gigi saya ini. Tapi kalau nggak ada foto dari dia, kita kan nggak bisa bayangin nih. Iya benar. At least dia itu harus foto aja gigi dia. Benar banget dok. Ya kan? Jadi di situ saya punya cara sih, saya ajarinnya pasiennya, coba foto arahnya seperti ini, gini. Jadi ada formatnya dari saya. Nanti dia fotoin tuh semua giginya. Nah di situ dia mulai kelihatan tuh, gigi. Jadi kita kebayang, kira-kira tuh penampilannya seperti ini, gitu. Jadi kalau cuma ngomong doang di telepon atau nggak bisa kita lihat fotonya giginya langsung atau dari handphone ya, kita nggak bisa menentukan apa nih kira-kira rencana perawatannya gitulah. Iya benar. Makanya pasti butuh banget nih fotografi dan akan terus-terusan berkembang, nggak mungkin enggak gitu. Semoga ada mata kuliahnya nanti ya dok ya. Ya ada pasti. Insyaallah ada. Oke dokter, boleh nggak dok pada sesi closing kita kali ini ucapin happy birthday atau selamat ulang tahun buat FKG USU yang ke-60, boleh ya dok? Boleh lah. Oke. Selamat ulang tahun ya yang ke-60 tahun untuk FKG USU supaya makin jaya dan menciptakan dokter gigi yang hebat-hebat semua. Amin. Makasih banyak dokter. Makasih udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Semoga nanti waktu seminar online kita bisa ketemu ya dok ya, dan di lain kesempatan juga ya dok ya. Insya Allah, amin. Semoga apa yang dokter sampaikan bisa menginspirasi semua dokter gigi sejawat yang nonton ini ya dok ya. Iya. Dan bermanfaat buat kita semua ya dok. Amin. Amin. Makasih banyak dokter.
Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang dok, bye-bye. Bye.